warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wahyu Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja pada mata pelajaran IPAS, materi gaya, pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Mari kita simak tayangan berikut ini. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini ya, mari kita berdoa dulu. Dipimpin salah satu Mas Indra. Pandu Sabdo berdoa mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selalu bersyukur untuk apa? Untuk kesehatan. Karena kita masih diberi kesehatan, itu kita harus mengucap alhamdulillah. Oh ya, untuk hari ini ada yang tidak masuk. Ya, masuk semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ya di depan sudah ada. Kita akan mempelajari tentang gaya di sekitar kita, terutama nanti pada gaya otot dan gaya kaki. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud ya. Masih ingat perubahan wujud kemarin? Ada pada ke cair tegas ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya otot dan gaya gesek. Berdoa untuk sebelum kita lanjut pembelajaran ya, kita dulu semuanya berdiri. Yang bagus yuk. Posturnya siap ya, tangannya jangan bergerak-gerak terus. Ya Mas Vino, siap? Siap, kita mulai. Yang tadinya bendanya dia bisa berpindah tempat. Nah, sekarang apa pengaruh gaya gesek terhadap
benda. Kalau tadi gaya otot dari benda yang diem ya jadi bergerak. Kalau gaya gesek yang bergeser antara satu benda dengan benda lain. Sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, kalian harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama ya, nanti melalui percobaan peserta didik dapat membuktikan konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Untuk tujuan nanti yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Nanti ada diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkategorikan gaya otot dan gaya gesek dengan benar. Yuk, tepuk semangat. Pada saat tayangan sebuah video ya, silahkan kalian tulis hal yang menurut kalian itu penting. Paham? Paham? Silahkan tulis hal yang menurut kalian penting. Semuanya sudah siap bukunya di atas meja ya? Sudah? Sudah? Kalau sudah, tak mulai ya. Perhatikan, semua memperhatikan di depan. Nanti silakan kalian catat hal yang penting. Halo adik semua, kembali lagi dalam channel Bimba Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Anak-anak sekalian, di video kali ini kita akan belajar pelajaran IPAS bab 3, materi gaya di sekitar kita, kelas 4, semester 2, kurikulum merdeka. Anak-anak semua, di topik A, pengaruh gaya terhadap benda ini, tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar yang ada berikut ini. Bisa dilihat Amri dan Yuda sedang mengangkat meja dan gambar yang di bawahnya Ani dan Yuda sedang mendorong meja. Nah, anak-anak semua, sebelum kita lanjut, tahukah kalian apa sih arti gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, dari interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Nah, nanti kita akan lanjut ke materi A1, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan yang menggunakan otot pada tubuh mereka. Gaya otot membantu kita memindahkan benda. Gaya otot juga bisa membuat benda diam menjadi bergerak saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda dengan menggunakan gaya otot kalian. Nah, contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari adalah mengayuh sepeda untuk membuat sepeda berpindah tempat. Gesekan akan menimbulkan panas yang dapat mengangkatkan tubuh. Nah, manfaat yang keempat, gaya gesek dapat membuat api. Bisa dari gesekan dua batu atau gesekan dari batang korek api. Yang kelima, mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan karena permukaan kasar dengan ban dapat mencegah kendaraan tergelincir. Nah, anak semua, itu tadi pembahasan kita tentang materi gaya yang ada di sekitar kita, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Sekian video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
juga ada beberapa penjelasan tentang tadi apa? Gaya gesek dan otot. Kalau gaya otot tadi apa? Yang bisa digeser manusia. Menggunakan bisa mengangkat meja. Terus apa tadi? Dia menarik meja, kan pakainya pakai tenaga otot ya. Nah, terus selain itu apa lagi tadi? Dia tadi mengangkat meja, mendorong. Nah, terus tadi yang kedua gaya apa? Gaya gesek. Kalau gaya gesek tadi contohnya apa tuh? Korek api ya. Ya digesekkan. Tuh, selain itu apa? Batu. Ya, biar kalau zaman dulu nyalakan api pakai dua batu yang ya, kalau sekarang sudah banyak sekali korek api ya. Sebelum kita lanjut, mau tanya, di sini semuanya punya hobi ya? Tahu hobi? Tahu. Apa? Kalian? Nah, sekarang kita tanya, apa tuh hobi kalian? Main bola. Main voli, ada yang naik sepeda. Nah, dari tadi Mas Indra bilang main bola. Apakah main bola itu termasuk gaya? Ya, betul. Terus naik sepeda, apakah itu juga termasuk gaya? Gaya apa? Otot. Selain itu juga termasuk gaya gesek. Kenapa disebut gaya gesek? Kalian tahu roda ban sepeda kalian? Itu kan menempel di tanah. Kalian gowes. Nah, jadi kan terjadi gesekan antara apa? Roda dengan termasuk ya tadi ya, masih ingat pengertian dari gaya? Gaya tadi apa? Gaya adalah gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Gaya merupakan bagian yang tidak dapat terlepas di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kayak seperti kita memindahkan benda. Nah, di sini buku punya meja. Ada yang pernah memindahkan meja? Mejanya sebesar ini. Pakai cara apa kalian memindahkan benda? Coba yang depan. Ya, Mas Denis. Ya, ini mau mencoba memindahkan meja ini sendiri apa lari ya? Coba ya, ada lagi. Ya. Pakai cara apa ya memindahkan dengan cara apa? Meja ini dipindahkan dengan cara apa? Nah ya, ini posisikan juga. Nah, stop. Nah,
Jadi semuanya ikut mengerjakan tidak hanya satu atau dua orang saja. Jadi semuanya ikut mengerjakan. Jangan lupa ya, di sini ditulis sebelum mengerjakan kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok dulu. Kelompok satu sebelah sini sama ya. Kelompok satu sebelah sini, nanti di sini tulisin kelompok satu sama nama anggotanya. Jadi di sini kelompok satu, sini kelompok dua, kelompok tiga, sama yang pojok kelompok empat. Jangan lupa ini ada nama kelompoknya. Ini kelompok berapa? Ini nama anggotanya, paham? Semuanya ikut mengerjakan ya. Jangan hanya satu atau dua anak saja. Bisa silakan tulis nama kelompoknya dulu. Silakan tulis nama, bisa nggak apa-apa. Tulis dulu ya nama kelompoknya. Nama kelompoknya sama nama anggotanya. Bisa juga disertai dengan apa? Ada satu ini. Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Ya, nanti bisa langsung dilakukan. Diperlihatkan hasil kerja kalian ya. Gimana kalau sudah selesai?
Sama 3. Berarti kontainernya diangkat, ditaruh di gerobak. Nah, apakah kalau ditaruh di gerobak akan lebih ringan saat memindahkannya? Itu ya, itu hasil dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Belum? Kelompok 4? Ya, kelompok 1. Yang lain kelompok 3. Sini. Sini. Geser sini, Bang. Geser. Mas. Ya, perlihatkan gambarnya. Cepat. Ya, lihat gambarnya. Ada ya? Teman? Ada ya? Sama? Sama kerjaannya. Ada ya? Nah, kasih yang dibaliknya. Balik mana dibalik? Dibalik ya. Perlihatkan ke temennya juga. Ini lihat gambarnya, terlihat ya? Nah, ini kelompok 4 menambahkan apa? Ditambahkan tali dan roda. Berarti kontainernya tadi ditambahin roda di bawahnya, sama dikasih talinya untuk apa? Untuk menarik. Apakah akan membuat benda itu bisa lebih mudah bergerak? Gimana kelompok 2? Apakah ditambahin roda dan tali ini akan mempermudah benda ini bergerak? Ya. Betul? Kalau betul kasih tepuk tangan buat kelompok. Oke, kelompok 1. Kesimpulannya dari tadi adalah apa tadi? Dorongan dia akan menggerakkan dia bisa membuat benda dia menjadi mudah. Jadi ininya benda seperti itu ya, dorongan atau tarikan agar benda bisa bergerak. Nah, itu kalau gaya apa? Gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh. Mulanya gitu. Kalau gaya gesek, gaya gesek ya terjadi dua sentuhan dari dua permukaan benda. Tadi nih meja dengan lantai. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergeser, maka gaya akan semakin besar. Artinya benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Contohnya, lantainya tidak rata, itu akan membuat benda semakin susah untuk didorong. Nah, didorong bendanya bawahnya terlalu banyak batunya. Nah, itu kan akan menjadi semakin susah saat kita mendorong. Nah, lihat ya. Perhatikan gambar di depan ya. Kegiatan sehari-hari itu ada beberapa gambar kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya, dari mengangkat barang, mendorong barang ya. Delman yang ditarik dapur itu menggunakan gaya tadi kan gaya apa boleh
mendorong meja, memainkan biola pun juga akan terjadi gaya gesek. Ya, besar atau kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh yang pertama posisi lintasannya mendatar atau menurun. Nah, kira-kira kalau posisinya mendatar dengan menurun akan lebih cepat yang mana? Mendatar sama menurun akan lebih mudah ya, akan terasa lebih nanti. Nah, yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan bulat atau kotak. Kira-kira kalau bulat dengan kotak akan lebih gampang yang mana, Mas Eva? Ya? Ya. Seperti udah tadi kan bentuknya bulat ya. Yang ketiga, permukaan lintasan rata bergelombang kasar halus dan licin akan lebih gampang yang mana? Yang rata. Jadi kalau tadi bergelombang kasar saat ditarik ataupun didorong akan semakin berat. Nah, yang keempat, berat sebuah benda semakin berat suatu benda gaya gesek juga akan semakin besar. Seperti meja ini tadi, meja ini kan besar. Yang didorong akan lebih berat, ya, lebih berat walaupun permukaannya ini halus. Karena apa? Bendanya berat, maka akan semakin berat juga. Apanya? Gaya. Kalau tadi dikerjakan bersama, sekarang ini kita masuk ke soal evaluasi. Jangan lupa ditulis namanya. Yang sudah dapat bisa langsung. Ya, sudah dapat semua? Ayo. Bisa langsung kembali lagi. Kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini sama depan. Setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami bahwa tadi gaya apa? Setelah pembelajaran dari ini akhirnya saya mampu membedakan antara apa tadi. Setelah pembelajaran dari ini, target saya berikutnya adalah semakin lagi ya mencari tahu tentang tadi ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita nyanyi dulu sama-sama supaya berdiri. Kita ikuti gerakannya ya, supaya berdiri. Yuk. Kita ikuti gerakannya ya.
Sebelum kita pulang, seperti biasa ya, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mas Sarul mau? Boleh? Selamat siang. Tanpa saja harus berarti dari ini sampai di sini ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke magnet. Nah, nanti di rumah kita belajar lagi tentang magnet. Dari ini sampai